Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochord. Nah, notochord vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau vertebrae. Nah, dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Nah, Chordata meliputi hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Kemudian memiliki tali saraf tunggal. Kemudian memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. Kemudian memiliki celah paring. Nah, kemudian klasifikasi filum Chordata. Filum Chordata itu terdiri dari 3 subfilum, yaitu Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Nah, pada sub ini kita akan membahas masalah subfilum Vertebrata. Ciri hewan vertebrata yang pertama memiliki saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian bernapas dengan paru-paru, kulit, dan insang. Nah, kemudian memiliki kelenjar yang bundar dan endoksin yang menghasilkan hormon pengendali. Nah, kemudian memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap atau bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, kemudian alat pencernaan memanjang mulai dari mulut hingga ke anus yang letaknya di sebelah ventral dan di belakang. Nah, kemudian berkulit epidermis dan kulit endodermis. Nah, kemudian alat reproduksi berpasangan kecuali pada burung. Tubuh vertebrata mempunyai tipe simetri bilateral dan bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton. Khususnya bagian otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak atau kranium. Nah, bagian terluar tubuh vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis dan dermis. Nah, kulit vertebrata ada yang tertutup dengan bulu, ada juga yang tertutup dengan rambut. Organ dalam seperti organ pencernaan, kemudian jantung dan pernapasan terdapat di dalam suatu rongga tubuh atau selom. Vertebrata memiliki alat tubuh yang lengkap yang menyusun sistem organ tubuhnya meliputi sistem pencernaan yang memanjang dari mulut hingga anus. Kemudian sistem peredaran darah tertutup atau darah mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, kemudian alat ekskresi berupa ginjal, alat pernapasan berupa paru-paru atau insang, kemudian sepasang alat reproduksi kanan dan kiri, serta sistem endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon. Nah, vertebrata terdiri dari 5 kelas, yaitu Fisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, yang pertama Fisces. Fisces itu memiliki habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi untuk menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Nah, termasuk hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Fisces berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Nah, berdasarkan jenis tulangnya, ikan itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama Chondrichthyes atau ikan tulang rawan. Nah, beberapa contohnya adalah ikan pari, ikan hiu, dan ikan cucut. Nah, kemudian yang kedua adalah Osteichthyes atau ikan tulang keras. Nah, beberapa contohnya itu antara lain ikan mas, ikan gurame, dan ikan tongkol. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri Fisces. Nah, yang pertama, ditutupi oleh sisik dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Kemudian tubuh terdiri atas kepala, rangka tersusun atas tulang sejati, dan tidak ada daun telinga. Kemudian mempunyai hati, tetapi lambung hanya merupakan pembesaran dari usus. Pada usus terdapat katup-katup spiralis. Nah, kemudian memiliki insang yang memiliki operkulum dan celah insang. Nah, kemudian jantung beruang 2, darah mendapat oksigen dalam filamen-filamen insang. Nah, kemudian memiliki ginjal. Pada agnatha tidak ada sistem portal ginjal. Kemudian otak terdiri dari 5 bagian, 10 saraf kranial. Hewan betina memiliki sepasang ovarium dan sepasang opiduk, opipar atau pipipar. Nah, kemudian kita lanjutkan ke klasifikasi dan contoh Fisces.
Nah, Pisces itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama agnatha, yaitu ikan tanpa rahang, contohnya adalah lamprey. Nah, kemudian yang kedua Chondrichthyes, yaitu ikan bertulang rawan. Nah, beberapa contohnya itu adalah ikan pari, ikan hiu martil. Nah, kemudian yang ketiga adalah Osteichthyes, yaitu ikan bertulang keras. Nah, beberapa contohnya itu adalah ikan mas, ikan lele, ikan mujair. Nah, sistem pencernaan pada kelas ikan atau Pisces itu adalah sempurna, dan alat-alat pencernaannya itu meliputi yang pertama rongga mulut, kemudian pangkal tenggorokan, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus, dan anus. Nah, kemudian peranannya dalam kehidupan manusia itu adalah sebagai sumber protein hewani dan vitamin A. Kemudian tulang ikan untuk bahan perekat atau lem, dan masih banyak lagi peranan yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah amfibi. Nah, amfibi itu merupakan hewan yang dapat hidup pada 2 habitat, yaitu darat dan air. Namun tidak semua jenis amfibi hidup di 2 tempat kehidupan. Beberapa jenis katak, salamander, dan sesilian ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya di darat. Namun habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempat yang lembab seperti rawa dan hutan hujan tropis. Nah, hewan ini bernapas dengan insang dan paru-paru dan memiliki suhu badan poikiloterm. Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan pembuahan terjadi di luar tubuh atau eksternal. Nah, contoh hewan amfibi yaitu katak sawah, salamander, kodok. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ciri amfibi. Nah, ciri amfibi itu dapat hidup di air dan di darat ataupun tempat-tempat yang lembab. Kemudian disebut juga hewan yang mempunyai tempat hidup atau habitat di 2 alam. Hewan bernapas dengan paru-paru dan kulit, kemudian kulit terdiri dari dermis, tidak memiliki daun telinga. Nah, kemudian pencernaan sempurna, berahang juga berkloaka, mulut berlidah. Nah, kemudian alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, dan insang. Pertukaran gas terjadi pada kulit. Larva bernapas dengan insang. Nah, kemudian jantung beruang 3, 2 serambi dan 1 bilik. Nah, kemudian peredaran darah tertutup. Memiliki 3 macam pembuluh balik, yaitu vena cava, vena porta, dan vena pulmocutaneous. Ginjal tipe mesonephroid dengan saluran kemih urin keluar lewat kloaka. Memiliki kelenjar endokrin dan kelenjar tiroid. Telur terbungkus gelatin, diletakkan dalam air, menetas menjadi larva, dan mengalami metamorfosis menjadi katak dewasa. Kemudian klasifikasi dan contoh amfibi. Nah, amfibi dibagi menjadi 3 ordo, yaitu apoda, contohnya salamander cacing. Kemudian caudata, contohnya Rhamnodon sp. Nah, kemudian anurah, contohnya katak hijau, katak rawak. Nah, kemudian peranan amfibi dalam kehidupan manusia itu dapat dimanfaatkan di bidang kedokteran untuk diambil racunnya sebagai penguat denyut jantung. Kemudian untuk tes kehamilan, kemudian katak membantu membinasakan nyamuk. Nah, kemudian yang ketiga adalah reptil. Reptilia dalam bahasa Latin reptil, yaitu berarti melatah. Kemudian memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Nah, sisik berfungsi mencegah kekeringan. Tubuh berjari 5, bernapas dengan paru-paru, kemudian jantung beruang 3 atau 4. Nah, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong hewan poikiloterm. Kemudian fertilisasi secara internal, menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar dengan telur bercangkang. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri reptil. Yang pertama, kulit kering bersisi dari zat tanduk karena zat keratin. Nah, kemudian berdarah dingin, yakni yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kemudian alat gerak berupa kaki dan ekor, kemudian memiliki hati, pankreas, gigi, dan lidah. Kemudian alat pernapasan, paru-paru dengan trakea yang panjang bercincin kartilago. Nah, kemudian memiliki 2 aorta yang membelok kiri dan ke kanan. Kemudian jantung beruang 4, yaitu 2 serambi dan 2 bilik, tetapi sekat di antara 2 bilik belum sempurna. Memiliki eritrosit yang berintih. Kemudian memiliki sepasang ginjal yang pipih. Terdapat ureter yang bermuara pada kloaka, meskipun memiliki juga kandungan kemih. Nah, kemudian klasifikasi dan contoh reptil. Reptilia dibagi menjadi 4 ordo, yaitu yang pertama ordo Selonia, contohnya penyu hijau, kemudian kura-kura.
Nah, yang kedua adalah ring cocep halia. Contohnya adalah tuatara. Kemudian yang ketiga adalah squamata. Contohnya kadal, cecak, ular. Kemudian krokodil. Contohnya buaya. Nah, peranan reptil bagi kehidupan manusia itu sebagai predator alami. Kemudian bisa digunakan sebagai bahan pangan, kemudian bahan obat-obatan. Nah, yang berikutnya adalah apes. Apes itu memiliki suhu badan homoterom, yaitu suhu badan tetap tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Memiliki tubuh berbulu melindungi tubuh dan bulu yang berbentuk sayap digunakan untuk terbang. Tulangnya berongga sehingga ringan, kemudian berkembang biak secara bertelur atau ovipar dan pembuahan di dalam tubuh. Nah, telur apes bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar. Nah, bernapas dengan paru-paru, kemudian memiliki pundi-pundi udara yang membantu pernapasan saat terbang. Nah, contohnya ayam, kasuari, pinguin, bebek, angsa. Nah, kemudian ciri-ciri dari apes. Yang pertama, alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. Nah, kemudian berdarah panas. Kemudian kulit berbulu, tidak memiliki daun telinga, kemudian memiliki sayap, mempunyai kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan hati yang menghasilkan empedu. Nah, kemudian bernapas dengan paru-paru yang dihubungkan dengan kantong-kantong udara yang berhubungan pula dengan tulang-tulang pipa. Kemudian jantung dibungkus oleh selaput perikardium, kemudian beruang 4 yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel dengan sekat di kemudian bilik sempurna. Nah, kemudian ginjal bertipe metanefron. Kemudian hewan jantan belum memiliki penis, kemudian hewan betina hanya mempunyai 1 ovarium. Nah, kemudian kita lanjutkan ke klasifikasi dan contoh apes. Nah, apes itu mencakup 30 ordo yang bervariasi. Kelompok vertebrata berbulu ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuan terbangnya, yaitu yang pertama carinata. Nah, contoh beberapa carinata yaitu pinguin, merpati, burung darah, dan pipit. Nah, kemudian ratita. Nah, beberapa contohnya adalah burung unta, kiwi, dan emu. Nah, kemudian peran apes bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, daging dan telur bisa digunakan sebagai sumber protein hewani. Kemudian membuka lapangan kerja seperti berternak ayam, itik, angsa, ya. Kemudian untuk kesenangan, misalnya untuk dinikmati suaranya, kemudian keindahan dunia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mamalia. Ciri khas dari mamalia adalah memiliki kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar mamae yang terdapat di daerah perut atau dada. Mamalia disebut juga hewan menyusui karena menyusui anaknya. Nah, tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan, sebagai indera peraba antara lain pada kumis, sebagai perlindung dari gesekan maupun sinar matahari, sebagai penyamar atau pertahanan untuk melindungi dari mangsa, dan sebagai penciri kelamin. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Hewan ini memiliki suhu tubuh homoterom, yaitu suhu tubuh tetap, dan bernapas dengan paru-paru. Nah, mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata yang lain. Nah, ciri-ciri mamalia yang pertama, umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus, kemudian lumba-lumba. Nah, kemudian berdarah panas. Nah, kemudian pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak, memiliki daun telinga. Nah, kemudian di dalam mulut terdapat langit-langit atas yang keras dan bagian belakangnya yang lunak. Kelenjar pencernaan berupa 4 pasang kelenjar ludah, hati, kemudian kantung empedu, dan pankreas. Nah, kemudian terdapat 2 buah pena kapa anterior kiri dan kanan. Jantung beruang 4 dengan sekat sempurna, sel darah merah tidak berinti. Kemudian sepasang ginjal bertipe metanefros, bentuk seperti kacang kapri. Kemudian sistem saraf pusat, yaitu cerebrum dan cerebellum relatif besar. Hewan jantan mempunyai alat kopulasi berupa penis. Testis menghasilkan spermatozoid dan berada dalam saku skortum. Nah, kemudian ovum sangat kecil. Nah, yang berikutnya klasifikasi dan contoh mamalia.
Nah, beberapa macam ordo hewan mamalia itu diantaranya yang pertama ordo Insectivora. Nah, contohnya itu adalah tikus mondok. Kemudian ordo Sirenia. Nah, beberapa contohnya itu adalah duyung atau dugong. Nah, kemudian ordo Carnivora. Beberapa contohnya itu adalah kucing, harimau, dan singa. Nah, kemudian ordo Rodentia. Nah, beberapa contohnya itu adalah tupai, tikus, landa, dan mencit. Nah, kemudian ordo Cetacea. Nah, beberapa contohnya itu antara lain paus biru, lumba-lumba, hidung gotok. Nah, yang berikutnya ordo Marsupialia. Nah, beberapa contohnya itu adalah kanguru, kulkus, dan koala. Nah, kemudian ordo Primata. Nah, beberapa contohnya itu adalah beruk, orangutan, dan lutung. Nah, beberapa peranan mamalia dalam kehidupan manusia itu adalah sebagai sumber protein hewani, sebagai sumber bahan bakar, kemudian untuk transportasi, kemudian memberantas nyamuk, kemudian sebagai bahan pakaian dari kulit yang disama atau dari rambutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang vertebrata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.